Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulaiman Fajro, NPM 18060001, Mapel Sejarah Pergerakan Nasional, dosen Heru Effendi SPD MPD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional yang materinya yang berkaitan dengan hakikat pergerakan nasional, latar belakang munculnya pergerakan nasional, pengaruh pendidikan dalam pergerakan nasional. Baiklah, langsung untuk mendesakkan waktu, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas hakikat pergerakan nasional. Hakikat pergerakan nasional, arti dan makna pergerakan nasional. Ciri khas yang ada pada ilmu sejarah adalah sifat subjektivitas yang tercermin pada setiap penulisan sejarah, tanpa mengurangi hakikat kebenaran yang ingin dicapai dalam suatu penulisan sejarah. Ternyata unsur ini tetap melekat, seperti halnya dalam istilah pergerakan nasional yang selama ini kita temukan dalam tulisan sejarah sebenarnya juga menunjukkan adanya subjektivitas tersebut. Karena setiap bangsa dalam memandang suatu peristiwa sejarah tentunya memiliki kepentingan. Subjektivitas ini termasuk di dalamnya terkait dengan kurun waktu dari masa pergerakan nasional serta keterlibatan berbagai unsur dan golongan. Berkaitan dengan istilah pergerakan nasional, tidak banyak yang mengemukakan terminologi ini. Seperti yang dikatakan oleh Kods bahwa kecuali dari buku De Nationalistische Bewegingen in Netherlands Inde yang ditulis oleh Pertus, ada suatu penerbitan yang dalam bahasa Belanda memuat pandangan yang cukup tajam. DMG Kods tahun 1951.26. Dilihat dari munculnya istilah sejarah pergerakan nasional itu, sebenarnya formasi ini pada mulanya diintrodusir oleh P.Th. Blomberger seperti yang dikutip di atas. Masalah pergerakan nasional itu menjadi problem karena berkaitan dengan keterlibatan bangsa dalam arti secara keseluruhan, masih merupakan peristiwa langka saat itu. Di pihak lain, perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum abad ke-20. Karena itu masih perlu dijelaskan kriteria apa yang harus dipakai untuk melihat suatu gerakan itu bersifat nasional. Haruskah gerakan itu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, Hindia Belanda, atau kualitas gerakan yang bagaimana yang dapat disebut sebagai gerakan nasional itu? Yang kita lakukan sebagai bangsa Indonesia, yang kita lakukan sebagai bangsa Indonesia yang serentak, terencana dan memiliki tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga memiliki satu arah dan kepastian dalam keinginan yang dituju. Akan tetapi ukuran ini tentu tidak dapat diterapkan pada awal dekade abad ke-20. Pergerakan nasional adalah pergerakan bangsa itu, walaupun yang bergerak itu sebagian rakyat atau sebagian kecil sekalipun, asalkan apa yang menjadi tujuan itu dapat menentukan nasib bangsa itu secara keseluruhan menuju tujuan yang tertentu, yaitu kemerdekaan. Dalam gerakan ini, kesetiaan diletakkan pada bangsa itu sendiri. Pergerakan nasional pada umumnya merupakan pergerakan dari bangsa yang menjajah untuk mendirikan suatu negara merdeka. Tujuan pergerakan nasional yang serupa tidak mungkin akan terwujud sejauh kemerdekaan dalam bidang politik belum dapat dicapai. Pergerakan nasional dalam sejarah Indonesia merupakan salah satu momentum yang sangat penting. Memang setiap momentum dalam sejarah memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan peristiwa sebelum dan sesudahnya. Setiap momentum mengandung nilai-nilai tertentu yang jika kita hubungkan dengan sejarah sebagai alat pendidikan tentu mengandung makna. Periode pergerakan nasional perlu mendapatkan tempat yang penting dalam kerangka periodisasi sejarah Indonesia, karena ada satu ciri
yang sangat berbeda pada momentum ini jika dibandingkan dengan beban sejarah sebelumnya. Ciri yang dimiliki inilah yang menjadikan Selanjutnya latar belakang munculnya pergerakan nasional. Munculnya pergerakan di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor eksternal. 2. Faktor ekstern. Pertama, faktor internal. Adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus, sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. 2. Adanya rasa senasib penanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah, sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. C. Adanya rasa kesadaran nasional harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. D. Timbulnya kaum terpelajar, maka inilah yang mempelopori pergerakan nasional. Pengalaman perjuangan masa lampau, perjuangan fisik dan bersifat kedaerahan ternyata tidak banyak berhasil, sehingga mendorong untuk mengubah cara perjuangan. F. Adanya kenangan kejayaan masa lampau seperti zaman Sriwijaya. 2. Faktor ekstern. A. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Hal inilah yang mengakibatkan semangat bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia untuk mengusir kaum penjajah. B. Adanya pengaruh dari gerakan nasional di negara-negara lain, misalnya gerakan nasional di India dan Filipina. C. Adanya All Indian National Congress tahun 1985 dan Gendesya di India. Adanya gerakan Turki pada tahun 1908 di Turki. E. Munculnya paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme, mempercepat timbulnya nasionalisme Indonesia. Pengaruh pendidikan dalam pergerakan nasional. Pengaruh pendidikan dalam pergerakan nasional dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu yang pertama kenangan kejayaan masa lampau. 2. Bersatunya negara-negara Asia dan Afrika sejak zaman dahulu kala. 3. Munculnya golongan cendekiawan. 4. Paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Faktor internal. Munculnya golongan cendekiawan. Golongan terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat itu termasuk dalam kelompok elit, sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Mereka memperoleh pendidikan melalui sekolah-sekolah yang didirikan kolonial yang dirasakan memiliki kualitas baik. Dengan pendidikan model barat yang memiliki pandangan yang luas, sehingga tidak sekedar dikenal saja tetapi mereka dianggap memiliki kepekaan yang tinggi. Sebab selain memperoleh pelajaran kelas, mereka akan membentuk kelompok kecil untuk saling bertukar ide, menyatakan pemikiran mereka mengenai negara Indonesia melalui diskusi bersama. Meskipun berasal dari daerah yang berbeda, tetapi mereka merasa senasib sepenanggungan untuk mengatasi bersama adanya penjajahan, kapitalisme, kemerosotan moral, penetrasi budaya, dan kemiskinan rakyat Indonesia. Hingga akhirnya mereka membentuk perkumpulan yang selanjutnya menjadi organisasi pergerakan nasional. Mereka membentuk organisasi-organisasi modern yang berwawasan nasional. Mereka berusaha menanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan rasa nasionalisme, menanamkan semangat untuk memprioritaskan segala demi kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi melalui organisasi tersebut. Dari sinilah muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan.
Selanjutnya, melalui organisasi pergerakan nasional tersebut, mereka melakukan gerakan untuk melawan penjajahan yang selanjutnya membawa Indonesia pada kemerdekaan. Jadi golongan terpelajar memiliki peran yang besar bagi Indonesia, meskipun keberadaannya sangat terbatas, minoritas. Tetapi golongan terpelajar inilah yang menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia hingga akhirnya kita berjuang melawan penjajah dan memperoleh kemerdekaan. Demikianlah hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.